Bencana banjir yang melanda Pulau Sumatera menjadi pengingat akan tingginya risiko hidrometeorologi di awal musim hujan. Menjelang puncak musim hujan di Bali pada Januari hingga Februari, Bali mulai memperkuat mitigasi untuk mencegah bencana. Selengkapnya berikut wawancara jurnalis Kompas TV Putu Farah dan juru kamera Komang Suarbawa dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Halo saudara, salam sehat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan duka cita atas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera. Semoga bencana ini cepat bisa teratasi dan korban kemudian masyarakat juga bisa cepat mendapatkan bantuan. Baik saudara, kembali ke Bali. Saat ini kita sudah memasuki awal bulan Desember, di mana intensitas hujan saat ini sudah sangat tinggi. Kemudian BMKG pun juga mengatakan bahwa puncak musim hujan di Provinsi Bali itu akan terjadi di bulan Januari dan Februari. Dan kemudian selain itu untuk mengingatkan juga saudara bahwa memang curah hujan yang tinggi juga sangat berpotensi menyebabkan banjir yang cukup besar. Dan kita juga sudah berpengalaman di Provinsi Bali di September lalu kita menghadapi banjir yang cukup besar di beberapa titik di kabupaten dan kota. Nah, jadi penting untuk kita semua untuk mengetahui apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk langkah-langkah mitigasi bencana. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak I Gede Agung Teja Busanayadnya selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Kita akan menanyakan apa saja langkah-langkah mitigasi yang akan dilaksanakan nanti beberapa bulan ke depan. Selamat pagi Bapak Teja. Selamat pagi. Kabarnya baik Pak? Tangguh, Istana. Bapak bisa dijelaskan nggak apa saja sih yang sudah disiapkan oleh BPBD Provinsi Bali dalam mitigasi bencana beberapa bulan ke depan? Kan ini kan sudah curah hujannya cukup tinggi. Nah itu ada potensi banjir dan tanah longsor juga. Itu gimana yang sudah disiapkan? Ya benar sekali, kita di Bali sekarang dalam masa musim hujan sejak Oktober yang kemarin dan prediksi kita adalah Januari di Februari itu sebagai puncak musim hujan. Tetapi sebenarnya itu fenomena tahunan ya. Jadi musim hujan itu fenomena tahunan. Walaupun dinamika per tahun itu bisa berbeda-beda. Seperti awal September kemarin kita mengalami hujan deras dengan intensitas tinggi yang dalam catatan sejarah belum pernah hujan deras sederas itu. Dan hujan deras itu terjadi tidak di musim hujan. Jadi memang ada dinamika. Sekarang kita real memasuki musim hujan dan hujan sudah terus terjadi setiap hari walaupun tidak seluruh Bali tapi pasti ada daerah yang hujan. Oleh karena itu kewaspadaan itu penting sekali. Siapa yang harus waspada? Semua. Masyarakat, pemerintahnya termasuk dunia usaha. Ya, apa yang sudah disiapkan di BPBD, kami pertama selalu memantau 24 jam. Kemudian diseminasi informasi, melakukan pemetaan dan menginformasikan ke publik di mana saja rawan bencana, kemudian berapa penduduk potensi terpapar, kemudian juga kami melakukan konsolidasi kepada mitra-mitra terkait, baik yang berkaitan dengan pekerjaan umum, berkaitan dengan sungai, berkaitan dengan daerah aliran sungai, termasuk relawan ataupun tim-tim rescue, kita sudah konsolidasi. Kemudian kami juga melakukan latihan-latihan, simulasi, termasuk melibatkan masyarakat dan relawan, menyiapkan peralatan, logistik juga perlu disiapkan karena di 3 hari pertama biasanya itu logistik belum masuk dari bantuan masyarakat, itu tentu kesiapan pemerintah. Demikian juga terakhir kita sudah lakukan apel siaga ya, apel siaga untuk melihat kesiapan kita semua dari sisi pemerintah dan masyarakat juga. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi, edukasi yang lain dan kami terlibat aktif di dalam tata kelola sampah, kemudian kegiatan normalisasi sungai, termasuk penanaman pohon yang sudah digagas, ini agar kita laksanakan bersama-sama. Baik, tadi
tadi sudah dipaparkan apa saja yang sudah disiapkan oleh BPBD Provinsi Bali. Kemudian yang kemarin di bulan September kemarin kan itu kita mengalami banjir yang cukup besar begitu ya di di beberapa titik begitu. Apa aja sih evaluasi kemarin itu kita menghadapi itu, apa saja yang kurang kemarin dari BPBD sendiri mengevaluasi diri? Ya, yang kurang dari kemarin kita belum mengetahui sebenarnya infrastruktur kita, infrastruktur lingkungan ataupun infrastruktur fisik lainnya sebenarnya sanggup menerima hujan sampai dengan intensitas berapa. Ya, karena pada bulan September itu tanggal 9 itu intensitas hujan itu sampai 390, 385. Itu ada tersebar di 21 titik di 6 kabupaten ya. Perlu saya sampaikan bahwa hujan ekstrim itu sampai 150, di atas 150 mm per hari itu udah hujan ekstrim. Nah waktu itu kita 390. Ya, jadi hampir 3 kali ekstrim. Itu adalah data yang belum pernah terjadi. Dan ternyata infrastruktur kita tidak mampu menerima hujan sederas itu, dan kita sebelumnya tidak punya data itu. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan bisa jadi juga terulang. Oleh karena itu, apapun yang kita bangun, sistem drainase, kemudian tata kelola daerah aliran sungai, bantaran sungai, kemudian normalisasi sungai, ini juga menjadi dikeruk dan dipelihara jauh lebih baik, karena potensi ancaman seperti kemarin bisa jadi terulang. Itu evaluasi yang pertama. Evaluasi yang kedua juga dari sisi informasi dan komunikasi ya. Jadi karena sekarang setiap orang bisa menjadi mengupload berita begitu, jadi itu cukup juga ada simpang siur informasi pada saat itu. Nah ke depan semoga atas partisipasi masyarakat juga hal-hal seperti ini bisa kita kurangi ya, berita-berita hoax dan sebagainya. Ini sangat bisa mengganggu respon penanggulangan bencana. Tapi ada evaluasi positif juga, bahwa dari kejadian bencana kemarin modal sosial kita, kebersamaan, menyambut beraya kita cukup kuat ya, sehingga saling membantu itu terlihat nyata. Pengungsi juga tidak perlu sampai lama, cuman beberapa hari sudah bisa ditampung oleh keluarga, kolega, masyarakat sekitar, dan bantuan tidak pernah putus mengalir. Jadi itu hal positif ya untuk bisa dipertahankan. Kemudian Pak, saya mau tanya sedikit mengenai daerah-daerah yang potensi rawan banjir dan longsor. Itu ada di Provinsi Bali, itu ada berapa titik dan di mana-mana aja sih datanya? Ya, rincian titik itu sebenarnya lebih mudah kalau kita bisa install aplikasi yang namanya Inaris ya. Inaris, nanti itu kita pergi kemana saja, buka Inaris, kita tahu ancamannya di situ apa. Tetapi secara umum yang bisa saya jelaskan adalah kalau dalam cuaca ekstrim seperti ini tentu ancamannya banjir dan tanah longsor yang utama ya. Nah tanah longsor tentu di Kemiringan yang banyak daerah-daerah Kemiringan dan ada penduduk itu ya di Buleleng, di Jembrana, Tabanan, Karangasem. Nah ini cukup banyak. Di daerah-daerah yang miring, tapi jangan kira di Denpasar juga tidak ada. Nah pengalaman awal tahun itu terjadi longsor di daerah Ubung. Nah itu kan ada sedikit kemiringan di sana, ada penduduk, rumah, longsor dan korban juga ada. Jadi total korban tahun ini 41 orang sudah meninggal gara-gara bencana. Nah oleh karena itu kita tekan ini. Kalau untuk banjir itu tentu di dataran rendah, terutama di Jembrana, Tabanan, hampir semua kabupaten ada, tapi yang saya sebut inilah yang cukup luas, di Jembrana, Tabanan, Denpasar, juga Gianyar. Dari pengalaman banjir di bulan September, itu kan terlihat di mana daerah genangan. Nah itulah di sanalah memang potensi banjir lagi. Oleh karena itu seluruh masyarakat yang terdampak pada bulan September ini meningkatkan kewaspadaannya.
Yang 41 itu data yang waktu banjir kemarin gitu? Itu akumulasi Akumulasi dari awal tahun. Dari awal tahun kan sudah ada juga kejadian-kejadian bencana di Klungkung, di Denpasar. Nah, itu dijumlahkan dalam tahun ini meninggal sudah 41. Kemudian Pak, mitigasi yang dijalankan untuk menekan risiko itu, seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu bisa ditegaskan kembali nggak? Ya, tadi mitigasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi semuanya. Ya, mitigasi di sektor masyarakat, termasuk saya juga bagian dari masyarakat, kita bisa berkontribusi masalah tata kelola sampah. Kemudian masalah pengawasan, sama-sama kita awasi lingkungan sekitar, lalu diinformasikan kepada pihak-pihak terkait ya, termasuk drainase yang tidak nyambung, tidak mampu mengalirkan air dengan normal, itu disampaikan. Mulai dari manfaatkan teman-teman yang bertugas dari tingkat desa, kelurahan dan seterusnya. Juga mengamati bahaya-bahaya apa di wilayah kita ya. Kalau sudah ada bahaya banjir dan bahaya longsor, tentu kita siaga, rencanakan evakuasi. Kalau sudah ada kondisi darurat, kemana akan evakuasi itu direncanakan masing-masing keluarga bisa. Siapkan tas siaga. Tas siaga ini isinya dokumen-dokumen penting, kemudian pakaian yang bisa digunakan dalam 3 hari, makanan-makanan yang bisa dimanfaatkan untuk 3 hari, ini disiapkan dalam satu tas sehingga pada evakuasi ini cepat. Ini pengalaman September juga. Jadi banyak masyarakat kita tidak siap seperti itu, jadi dokumen penting hanyut dan lain-lain. Nah, itu kesiapan. Kalau kesiapan dari pemerintah tentu sudah banyak program yang sudah dilakukan. Kemudian Pak, dari beberapa dari bencana-bencana yang sudah terjadi begitu, dari BPBD sendiri ada teknologi dan bagaimana pengembangan sumber daya manusianya dari BPBD? Apakah ada upaya dalam pencegahan begitu? Ya, teknologi informasi tentu sudah dimanfaatkan dalam batas-batas kemampuan kita memanfaatkan, dan ini akan terus berkembang. Ya, teknologi tentang pemetaan, teknologi komunikasi, kita sudah memakai komunikasi radio digital, komunikasi pemantauan juga sudah. Ada satu kekurangan kita tentang peringatan dini banjir, memang belum, dan itu sedang kami upayakan juga. Artinya teknologi ini sudah dimanfaatkan dalam batas-batas yang bisa dimanfaatkan. Yang terakhir mungkin Pak, harapannya untuk masyarakat kemudian koordinasi antar pemerintah, antar instansi begitu. Ya, harapan saya ke masyarakat ingin menguatkan kesadaran kita bersama bahwa bencana itu sebenarnya adalah akumulasi dari berbagai permasalahan. Jadi hampir tidak ada bencana yang penyebab tunggal. Ini adalah akumulasi berbagai permasalahan. Artinya kita semua bisa jadi menyumbang, berkontribusi terhadap permasalahan itu. Oleh karena itu cara menguranginya adalah kita jangan ikut berkontribusi. Sampah berkontribusi atau tidak? Kalau berkontribusi mari kita kurangi sama-sama dan sebagainya. Termasuk kedisiplinan kita mengikuti peraturan tata tertib tata ruang wilayah yang ada. Nah, ini sama-sama, termasuk kontribusi menyuarakan, misalnya ada pelanggaran disuarakan juga sehingga bisa diketahui oleh semuanya untuk dilakukan penertiban. Saya kira kekompakan dan kesadaran kita bahwa bencana itu memang keniscayaan, dan kalau bicara cuaca ekstrim itu adalah suatu peristiwa berulang. Oleh karena itu kita yang dibekali akal sehat, kita harus bisa menguranginya bersama-sama. Ya, hujan itu atau ancaman relatif kita tidak bisa kendalikan, tapi risiko kita bisa kurangi. Untuk instansi tentu kami berharap semua stakeholder yang berkaitan dengan penanggulangan bencana ini siaga 247, personil, peralatan, termasuk komunikasi. Kapanpun kita siap merespon semaksimal mungkin. Untuk pelaporan begitu Pak, mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi?
Ya, pelaporan tentu memang selama ini kan sudah ada dari tingkat kabupaten. Kalau ada darurat hubungi BPBD kabupaten setempat. Kalau tidak nyambung atau mungkin kredit atau bingung, bisa juga mengikuti menyampaikan laporan ke provinsi di 251177. Itu kan nomor sudah banyak diketahui, itu bisa dimanfaatkan. Makasih Bapak ya, terima Terima kasih. kasih. Ya. Baik, itu dia saudara, kita sudah dengarkan statement dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Dan bahwa memang BPBD Provinsi Bali juga menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan meningkatkan kesadaran sendiri untuk memang agar pencegahan dan penanganan bencana bisa dilaksanakan dengan baik begitu. Dan untuk pemerintah juga agar bisa tetap terus berkoordinasi satu sama lain, agar bisa tetap bisa menghimbau masyarakat, kemudian bisa menangani bencana dengan cepat, kemudian bisa mempersiapkan bantuan dengan cepat. Baik, itu dia tadi Putu Farah, Komang Suarbau, Kompas TV dan Pasar Bali.